pada intinya kalau ini nggak diganti, itu nampaknya akan lebih mengkhawatirkan atau lebih tidak membuat kementerian ini jadi produktif ke depan. Karena ratusan ASN sudah nggak setuju dengan menterinya gitu ya. Ya kasihan sih melihat Presiden Prabowo gitu ya, melihat menteri-menterinya banyak sekali yang bermasalah gitu. Selamat malam semuanya. Setelah ribut-ribut soal pagar yang kemudian ini menyenggol banyak sekali kementerian, hari ini muncul satu keributan baru terkait tampar-menampar dan juga melibatkan menteri secara langsung, karena Mendikti-Saintek atau Satrio Sumantri Bojonegoro ini itu hari ini didemo oleh ratusan orang pegawai di kementerian yang kemudian mereka bawa spanduk dengan tulisan-tulisan yang sangat-sangat bermasalah sekali. Mereka kompak bikin spanduk dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada intinya mereka protes, meminta kepada Presiden Prabowo agar menterinya atau Satrio Sumantri Bojonegoro ini diganti saja. Tumben gitu. Seingat saya sepanjang sejarah Republik Indonesia belum pernah ada cerita yang begini. Ada ratusan orang pegawai ASN berani mendemo menterinya sendiri. Kalau mahasiswa orang biasa demo menteri minta mundur dan sebagainya itu banyak gitu ya. Tapi ini pegawai kementerian ratusan orang, 235 orang. Mereka bawa spanduk protes dan meminta agar Prabowo segera mengganti. Atau pada tulisannya mereka meminta agar Prabowo ini ikut melindungi pegawai-pegawai di kementerian ini. Dan setelah saya baca dari beberapa spanduk yang beredar di media, nampaknya ini ada beberapa masalah sekaligus. Dan itu yang nampaknya kemudian membuat ratusan orang ini jadi turun dan melakukan aksi demonstrasi. Yang pertama adalah ada aksi kekerasan nampaknya gitu ya. Jadi ada kata tampar, menampar di sana. Jadi ya nampaknya ini dilakukan oleh menteri entah kepada siapa, dan itulah yang kemudian dikeluhkan oleh 235 orang ini. Ada juga pemecatan secara sepihak yang juga dikeluhkan, dan ada juga keluhan bahwa kementerian ini adalah milik negara, bukan milik perorangan atau perusahaan pribadi, yang nampaknya pihak keluarga dari Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro ini ikut terlalu dalam mencampuri urusan-urusan kementerian, sehingga itulah yang kemudian membuat ratusan orang pegawai di kementerian ini merasa tidak nyaman. Dan setelah saya melihat ada 235 orang yang berdemo dan meminta agar Presiden Prabowo melakukan tindakan yang tegas kepada Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro, ini saya kemudian jadi jadi coba menganalisa kesalahan seburuk apa sampai kemudian membuat ratusan orang ini bisa kompak bersama-sama solid meminta agar menterinya diganti. Karena biasanya kalau ini kesalahan 1-2 orang saja gitu ya, biasanya yang namanya ASN atau pegawai yang lain itu mereka ya cari aman aja. Ya udahlah kamu dipecat misalkan gitu ya. Misalkan ada temannya dipecat, diperlakukan semena-mena dan seterusnya gitu. Biasanya yang lain tuh tutup mata. Karena bagaimanapun mereka khawatir dan ya takut gitu untuk kemudian ikut bersama-sama menyuarakan. Toh mereka ini tidak dirugikan. Tapi kalau sekarang dengan ratusan orang ikut demo dan kemudian meminta agar Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro ini diganti, itu menunjukkan bahwa nampaknya kesalahannya sudah sangat-sangat sistemik gitu. Jadi kesalahannya itu nampaknya sudah sangat mengkhawatirkan ratusan orang pegawai yang ada di sana. Jadi ini memang sudah parah sekali, dan sekali lagi ini nampaknya yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di mana ada ratusan ASN meminta agar menterinya diganti. Dan setelah saya coba telusuri cerita-cerita yang muncul di media hari ini kan ada beberapa kasus ya. Ada cerita nampar, pemecatan, terus kemudian seolah-olah kementerian itu milik keluarga dan milik pribadi. Tapi yang saya baca dari media hari ini baru ada satu narasumber dari Neni Herlina, salah seorang pegawai kementerian ini, yang katanya menurut pengakuannya dia ini dipecat dan diusir gara-gara penempatan meja kerja. Jadi dalam sebuah acara gitu ya, dia yang bertugas untuk menata atau ya urusan
keluarga atau administrasi di kementerian Neni Herlina ini yang bertanggung jawab. Dan kemudian ketika meja kerjanya ini dianggap tidak sesuai oleh sang menteri, itulah yang kemudian membuat sang menteri ini marah dan kemudian tidak terima. Makanya kemudian meminta agar Neni Herlina ini ya dipecat saja gitu ya, atau muncul WhatsApp kepada pihak terkait agar dipecat. Tapi setelah itu Neni Herlina tetap bekerja sesuai dengan tugasnya untuk melayani atau memberikan barang-barang atau menyediakan barang-barang di kementerian, termasuk kebutuhan-kebutuhan pribadi menterinya, termasuk ketika sang menteri ini pengen punya internet, pengen pasang internet katanya, dan harus dipasang sesegera mungkin. Dan instruksi itu kemudian dilaksanakan di lapangan dan ternyata itu sampai malam hari. Ya karena harus segera katanya. Jadi hari ini diperintah, ya hari ini kemudian itu dilaksanakan. Tapi karena perintahnya mungkin agak mepet, makanya kemudian sampai agak malam pengerjaannya. Nah, itulah yang kemudian juga membuat sang menteri ini marah-marah dan meminta agar Neni Herlina ini keluar dan tidak lagi bekerja di Kementerian Kemendikti. Dan besoknya gitu, setelah insiden ini, setelah pemasangan wifi atau internet di rumah pribadinya yang kemudian berlangsung sampai agak malam, itu keesokan harinya sang menteri datang ke ruangan Neni Herlina yang ya saya nggak tahu dia ini duduk di mana gitu, tapi dalam ceritanya dia didatangi di ruangan terbuka dan ada banyak staf yang ada di sekelilingnya, dan kemudian Neni Herlina ini dimaki-maki, nggak dimaki-maki ya, dibentak, bahasanya dibentak, dimarahi dan meminta agar Neni Herlina ini keluar kamu, keluar. Kira-kira gitulah gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat Neni Herlina merasa bingung karena bagaimana caranya dia dipecat atau diberhentikan, karena dalam prosesnya dia itu ASN gitu, harus ada proses yang harus dijalani lebih dulu, bukan tiba-tiba disuruh keluar begitu saja gitu. Dan inilah mungkin yang membuat ratusan atau 235 orang pegawai di Kementerian Kemendikti ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh sang menteri ini sudah tidak tertolong lagi, karena bisa mempermalukan seseorang pegawai ASN di hadapan banyak orang, di hadapan banyak anak buahnya, stafnya, atau anak-anak magang, yang itu sangat-sangat memalukan sekali. Dan itulah yang membuat para ratusan orang ini merasa bahwa menterinya ini patut untuk segera diganti. Karena ya kalau hari ini korbannya Neni Herlina dan kemudian sang menteri tidak mampu mengontrol emosinya, tiba-tiba marah, suruh keluar, mempermalukan orang, maka ke depan kalau ada orang melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lebih besar dibandingkan Neni Herlina, maka mereka akan khawatir juga diperlakukan dengan cara-cara yang demikian. Karena ya marah wajar gitu ya, mau membentak dan sebagainya itu ya biasa saja, tapi seharusnya untuk level menteri kan bukan bos dia gitu ya, bukan direktur perusahaan gitu ya. Tidak bisa semena-mena dan semua ada aturannya. Sehingga inilah yang diprotes dan membuat ratusan orang itu turun bersama-sama solid meminta agar sang menteri diganti. Dan dari sini tidak ada pembelaan sama sekali dari sang menteri, hanya muncul komentar dari Dirjen Kemendikti yang mengklaim bahwa masih ada ruang dialog yang terbuka dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya. Bahwa Neni Herlina ini katanya dipecat, sebenarnya tidak dipecat, tapi dirotasi. Ya dirjennya kayaknya disuruh sama menterinya gitu ya. Kamu jawab dong. Kalau nggak jawab kamu saya marahi juga mungkin gitu. Sehingga muncullah jawaban-jawaban yang absurd dan omong kosong seperti ini gitu. Karena ketika ratusan orang sudah turun ke jalan, ke depan lobi kantor dan meminta agar menterinya dipecat, ini pasti masalahnya bukan kesalahan 1-2 hari ini gitu. Itu pasti adalah masalah yang sudah lama dibicarakan, yang sudah lama menjadi isu di internal mereka, dan kemudian terjadi aksi serentak untuk meminta sang menteri diganti. Karena banner-banner yang dicetak itu ya butuh waktu gitu kan. Jadi mereka itu merencanakan untuk bikin aksi seperti ini tuh sudah pasti dilakukan, pembicaraannya dilakukan 2-3 hari yang lalu. Sehingga
Kalau dirjennya kemudian membantah bahwa masih ada ruang dialog dan sebagainya, itu omong kosong. Karena kalau memang ada ruang dialog, mestinya tidak perlu sampai ada aksi yang seperti ini. Dan Neni ini tidak membahas soal tampar gitu ya. Neni Herlina sama sekali tidak menyanggung soal penamparan, meskipun di bannernya kan ada penamparan, kekerasan, meminta Presiden Prabowo untuk melindungi staf kementerian, tapi Neni Herlina sama sekali tidak menyinggung soal penamparan, dan nggak tahu apakah ini ada kasus lain dengan orang lain dan tidak hanya dengan Neni Herlina. Mungkin ada kejadian lain, tapi pada intinya kalau sudah terjadi penamparan seperti itu sebaiknya ya segera dilaporkan karena itu sudah kriminal. Tapi ya saya juga mengerti bahwa aksi penamparan yang dilakukan oleh seorang menteri memang biasanya sulit untuk kemudian dilaporkan gitu. Kenapa? Karena orang yang ditampar ya mudah saja untuk kemudian diselesaikan gitu ya. Karena orang yang ditampar itu ya mereka bagaimanapun bisa diancam gitu ya. Atau bisa diberikan uang sehingga kemudian membuat dia merasa ya udahlah selesai gitu ya. Kalau bayarannya besar, udah dia pasti akan memaafkan. Malah kita juga kadang-kadang pengen ditampar tuh asalkan bayarannya mahal gitu kan. Ya kalau sekali tampar 1 M, wah mau lah kita gitu. Ya, jadi ya aksi yang dilakukan oleh menteri yang didemo oleh ratusan orang ini memang mungkin masih akan berlarut-larut sampai kemudian Presiden Prabowo melakukan pemecatan. Karena ini sudah menjadi satu cerita yang sangat memalukan. 235 orang itu bukan angka yang sedikit untuk orang ASN atau pegawai di kementerian. Itu sangat-sangat signifikan sehingga Presiden semestinya mendengar dan langsung melakukan tindakan yang terukur. Karena bagi saya gitu ya, Menteri Satrio ini wajib sudah rasanya untuk diganti. Karena kalau dia tidak diganti, situasinya tidak akan kondusif. 235 orang berdemo meminta agar dia diganti. Kalau dia tidak diganti, bagaimana rasanya beberapa hari nanti gitu? Bagaimana rasanya bekerja dengan ratusan orang staf yang sudah tidak menginginkan sang menteri? Kan pasti nggak efektif, pasti ya nggak kondusif gitu ya. Sekalipun mereka nggak demo lagi misalkan setelah ini, tapi tetap aja tuh ada perasaan-perasaan negatif yang kemudian membuat kinerjanya atau kerjasama antara menteri dengan bawahannya itu jadi tidak terlalu maksimal. Sehingga ya ini mestinya harus segera dilakukan pemecatan dan reshuffle. Ya meskipun proses reshuffle itu kan adalah sebuah proses politik yang mungkin tidak sederhana, tidak mudah ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Ya mungkin itu akan butuh waktu dan seterusnya. Tapi ya pada intinya kalau ini nggak diganti itu nampaknya akan lebih mengkhawatirkan atau lebih tidak membuat kementerian ini jadi produktif ke depan. Karena ratusan ASN sudah nggak setuju dengan menterinya gitu ya. Ya kasihan sih melihat Presiden Prabowo gitu ya, melihat menteri-menterinya banyak sekali yang bermasalah gitu. Satunya masalah soal pagar, ini masalah soal tampar, satunya masalah soal HGB, ternyata laut ada HGB-nya gitu ya. Ada lagi staf sus presiden kemarin mundur karena ngata-ngatain pedagang es teh, ada yang nerobos jalan, ada yang patwalnya membentak kayak wah nunjuk-nunjuk supir taksi gitu ya dengan plat nomor RI 36 yang sangat mencurigakan, padahal seharusnya kan RI 36 itu untuk menteri, tapi ini untuk seorang staf sus. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahannya, dan ini ternyata juga menjadi seperti seperti pola lama yang juga dulu pernah dialami oleh SBY dan Pak Jokowi. Jokowi di awal-awal pemerintahannya juga merasakan hal yang seperti ini meskipun nampaknya lebih keras karena lawannya adalah KMP waktu itu, Koalisi Merah Putih gitu ya. Nah, sekarang Presiden Prabowo nyaris tidak ada permasalahan di DPR, semua partai mendukung, tapi ternyata menteri-menteri yang dipilih adalah menteri-menteri yang bermasalah. Sehingga ya ke depan kita lihat saja, semoga Presiden Prabowo kuat dan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang benar. Karena kalau enggak, ya percuma gitu. Kalau menteri ini nggak diganti, maka ratusan orang pegawai di Kemendikti itu menjadi seperti kayak
nggak ada gunanya gitu. Ngapain mereka masih berada di sana terus kemudian tidak setuju, tidak suka dengan atasannya gitu. Mau resign nggak bisa, jadinya nantinya nggak produktif dan hanya makan gaji buta. Ya semoga ini bisa segera selesai, dan kalau soal urusan dialog nampaknya sudah tidak bisa dilakukan karena sudah terlanjur memalukan, sudah terlanjur ada demonstrasi. Ibarat orang yang kegerebek gitu ya, ya sudah terlanjur kegerebek. Jadi udah nggak ada mediasi-mediasian nampaknya. Sehingga ya semoga segera diproses dan ada reshuffle. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.